Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kita akan menyimak sejarah dan profil Sunan Kudus, Wali Songo bernama asli Ja'far Shadiq. Sebelum menyimak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan subscribe, karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat Wong Kaum, di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shadiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah, Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Dalam uraian Genealogi Wali Songo, Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus yang ditulis Mas Udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shadiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto, disebutkan beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Telingsing. Sunan Kudus juga belajar dari kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri, Utsman Haji bin Ali Murtado. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pun tutup usia. Tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.